Film ini berjudul The Forgotten Battle. Nikmati alur cerita film ini sampai selesai, agar kalian bisa menikmati seluruh keseruan insight alur cerita film ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Pada Perang Dunia Kedua, salah satu provinsi di negara Belanda yaitu Provinsi Zeeland, mereka akan melakukan perlawanan terhadap penjajah Nazi Jerman di negaranya. Pada saat itu ada seorang Belanda yang ingin bergabung dengan pasukan Nazi, dan seorang pilot yang berasal dari Inggris mau memerangi Nazi. Setelah keberhasilan pendaratan Normandy, pasukan sekutu masih membutuhkan pelabuhan lain di kota Antwerpen, Belgia. Tapi meskipun kota pelabuhan itu dibebaskan, mereka belum bisa menggunakannya karena pasukan Nazi masih menguasai pintu masuk Sungai Schelde, tepatnya di kota Vlissingen, Zeeland, Belanda. Para penduduk Vlissingen sangat yakin kalau pasukan sekutu akan segera membebaskan kota mereka. Salah satunya adalah Theun, seorang wanita yang bekerja di kantor wali kota yang dikendalikan oleh Nazi. Di sana, wali kota sedang sibuk menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan pemerintah Nazi. Sedangkan Theun yang melihat itu pun merasa senang, karena sebenarnya Theun sangat membenci Nazi. Dengan wajah ceria, Theun menyusuri jalan kota, di mana para pasukan Nazi sedang tertunduk lesu karena telah dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Pemandangan langka itu juga diabadikan oleh seorang remaja dengan kameranya. Tapi hal itu malah membuat salah seorang perwira Nazi menjadi marah, yang kemudian menghancurkan kameranya. Laki-laki itu bernama Dirk. Dia merupakan adik dari Theun, karena keributan yang dibuatnya membuat kekacauan yang berujung kecelakaan. Akhirnya dia pun kabur dan ditembaki oleh prajurit Nazi. Setelah itu, Theun pulang untuk mencari adiknya. Tapi di sana dia hanya bertemu dengan ayahnya yang seorang dokter. Namun adiknya kembali pulang pada saat malam tiba. Dan beruntungnya dia tidak terluka parah. Keesokan paginya harapan warga Vlissingen memudar, karena kebanyakan pasukan sekutu yang menyeberangi pintu masuk kota. Di saat bersamaan, Theun mendengar kalau adiknya telah menjadi buronan, dan tentara Nazi juga menangkap anak-anak yang tidak bersalah. Dia lalu meminta bantuan temannya yang bernama Yana untuk menyembunyikan adiknya. Tapi belum sempat disembunyikan, identitas adiknya telah terungkap oleh pasukan Nazi. Hal itu ditandai dengan kedatangan Obes Berghoff, komandan Nazi di Zeeland, ke rumahnya. Sebenarnya Berghoff sangat menghormati ayahnya Theun karena sudah banyak mengobati tentara Nazi. Tapi tindakan anaknya itu tetap tidak bisa dibenarkan. Dia mau meminta ayah Theun untuk menyuruh anaknya menyerahkan diri. Yana will help you into hiding. I'm turning myself in. No. I know how to deal with them, Turn. Sementara di sisi lain pertempuran sengit sedang berlangsung di front timur, tepatnya di Narva, garis depan Rusia. Saat itu tentara Nazi asal Belanda bernama Marinus terdiam, karena selain kalah dalam pertempuran dia juga kehilangan sahabatnya. Dan setelah pertempuran dia terbaring di rumah sakit milik Nazi, sambil bermimpi tentang keluarganya, yang marah karena memutuskan bergabung dengan pasukan tentara Nazi. Lalu pada saat bangun, seorang perwira Nazi yang kedua kakinya buntung menemaninya sambil mengajaknya mengobrol. Dan semakin lama mereka menjadi semakin akrab. Diketahui kalau alasan Marinus bergabung dengan Nazi itu karena dia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya yang selalu ditindas. Dan Marinus bertekad untuk mengubah hidupnya. Sedangkan si perwira Nazi sedang mengalami depresi karena cacat dan jadi orang buangan. Hampir tiap hari tidurnya selalu dihantui mimpi buruk. Singkat cerita, Marinus telah sembuh, dan dia akan dipindah tugaskan ke Zeeland sebagai stafnya Berghoff. Ternyata itu berkat bantuan perwira Nazi yang mau Marinus menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, si perwira itu bunuh diri.
Di kantornya Bergov, untuk pertama kalinya Marinus bertemu dengan Theun yang sedang menemani ayahnya untuk bernegosiasi tentang hukuman anaknya dengan memberanikan diri karena ingin memohon agar anaknya tidak dijatuhi hukuman mati karena mengingat dia sudah banyak membantu tentara Nazi. Bergov pun menyetujuinya dan berjanji akan memberikan hukuman yang ringan. Setelah itu adiknya Theun ditangkap dan dibawa ke penjara. Tapi sebelum pergi, adiknya memberikan pesan ke Theun untuk mengantarkan paket ke Yana. Ternyata paket yang dimaksud adalah foto-foto lokasi benteng pertahanan Nazi di pintu masuk Vlissingen. Dan pada saat bertemu Yana, Theun baru tahu kalau Yana dan adiknya adalah anggota kelompok perlawanan Belanda. Sebagai gantinya, Theun tidak mau menyerahkan foto-foto itu sebelum dia dipertemukan dengan kelompoknya Yana. Akhirnya malamnya Theun bertemu dengan anggota perlawanan. Dia juga menyerahkan fotonya setelah dijanjikan akan menolong adiknya. Selain itu, Theun juga disuruh untuk mencuri peta pasang surut sungai Skilp dari balai kota. Theun pun diam-diam mencuri peta yang dimaksud dan menyerahkannya ke Yana. Tapi tanpa diketahui saat ini adiknya sedang disiksa habis-habisan oleh Gestapo. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh Marinus. Dari penyiksaan itu keluarlah nama-nama anggota perlawanan yang harus ditangkap. Selain itu, Bergov juga akan menghukum mati mereka, termasuk adiknya Theun. Semua pembicaraan itu didengar oleh Marinus, yang kemudian menyampaikannya ke Theun. Tapi aksinya itu dipergoki oleh perwira Gustavo. Jadinya pada saat kembali ke kantor, dia dipindahkan ke lapangan lagi oleh Virgo. Naasnya tugas pertamanya adalah mengeksekusi mati adiknya Theun dan para anggota perlawanan yang sudah tertangkap. Theun yang merasa dikhianati, dia pun memohon untuk terakhir kalinya. Namun Virgo sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya para anggota perlawanan dibawa ke pinggir laut untuk dieksekusi mati. Theun mendatangi Yana dengan sedih, dan di sana juga sudah ada seorang anggota perlawanan yang berhasil kabur. Tapi karena terluka cukup parah, orang itu menyuruh Yana dan Theun untuk mengantarkan sebuah peta kepada pihak sekutu, supaya bisa terhindar dari jebakan Nazi di atas bendungan penghubung di pintu masuk kota Vlissingen itu. Pasukan Nazi sudah bersiap dengan segala macam peralatan tempurnya. Di sana juga ada Marinus yang dikirim ke sana setelah mengeksekusi mati adiknya Theun. Tidak jauh dari sana, Theun dan Yana sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang menggunakan perahu. Namun sayangnya hal itu sia-sia, karena mereka ketahuan pada saat akan menyeberang. Akibatnya Theun tertangkap, sedangkan Yana masih bisa lanjut dengan luka yang cukup parah. Dari pihak sekutu, seorang pilot pesawat asal Inggris sedang dilatih terbang oleh atasannya. Tapi begitu direknya dilepas, si pilot yang bernama Will malah membuat manuver yang kekanak-kanakan. Akibatnya setelah mendarat dia dimarahi oleh atasannya. Apalagi Will adalah anak dari seorang perwira tinggi, dan atasannya sudah berjanji untuk menjaganya. Ayahnya Will yang juga merupakan komandan sedang memberikan arahan kepada para pilot untuk misi membawa 35.000 prajurit menuju ke belakang garis musuh di kota Arnhem, Belanda. Sebenarnya Will tidak diberikan izin untuk ikut misi oleh ayahnya, gara-gara kelakuannya pada saat latihan terakhir. Tapi karena ingin menghabisi pasukan Nazi, dia pun berbohong ke atasannya kalau ayahnya memberikan izin. Pasukan Skardon pun telah terbang dan sampai di atas wilayah Zeeland, di mana mereka diserang oleh tembakan anti pesawat. Banyak pesawat yang terkena tembakan termasuk pesawat Will dan atasannya. Akibatnya mereka terpaksa mendarat darurat di Sungai Zeeland. "25 orang penumpang berhasil selamat, tapi atasannya Will terluka cukup parah. Mereka pun harus membantunya untuk bersembunyi, karena tentara Nazi sudah mulai mencari mereka. Beruntungnya mereka bisa lolos dan bermalam di gedung perkebunan warga. Pemilik gedung itu juga sangat baik dengan memberi makanan dan memberitahu
kalau mereka harus menyeberangi sungai agar sampai di wilayah sekutu. Tapi sayangnya si petani tidak punya perahu, dan besoknya mereka pindah ke kota mati. Mereka beristirahat di sebuah rumah, sambil berpesta semalaman setelah menemukan botol anggur. Tapi sayangnya 2 orang prajurit mengkhianati Will dengan kabur membawa petanya, karena merasa atasan mereka akan menjadi beban. Lalu Will dan temannya disuruh untuk mencari perahu, sedangkan atasannya akan berjaga di rumah. Dan setelah tidak menemukan apa-apa, mereka dikejutkan dengan perahu bot Nazi yang sudah terparkir di depan rumah persembunyian. Ternyata itu adalah perahu milik tentara Nazi yang sedang menyandra atasannya Will. Salah satu tentara berhasil ditolong oleh Will, tapi karena kurang pengalaman, senjatanya malah direbut. Tapi akhirnya dia masih bisa mengendalikan situasi. Setelah itu, dia meminta tentara satunya lagi untuk melepaskan atasannya. Namun bukannya melepaskan atasan Will, tentara Nazi itu malah membunuh atasannya. Akhirnya Will sangat marah dan membunuh kedua tentara Nazi itu. Dengan menggunakan perahu buat tentara Nazi, Will bersama temannya bersiap menyeberang ke wilayah sekutu. Tapi karena takut, temannya tidak jadi ikut. Singkat cerita, Will berhasil sampai di seberang dan bergabung bersama pasukan Kanada yang sedang bersiap untuk mengambil alih Vlissingen. Para komandan yang tidak tahu kalau ada jalur alternatif lewat sungai, mereka lalu memutuskan untuk menyeberang lewat bendungan. Dan akhirnya sebelum mereka sampai di markas sekutu, Will dan pasukan Kanada lebih dulu menyerang. Akibatnya mereka malah diserbu habis-habisan oleh pasukan Nazi, yang sudah lebih dulu membuat benteng di sana. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu kehilangan sebagian besar prajuritnya. Sedangkan Will dan sisa pasukan yang selamat mundur tanpa hasil. Barulah sampai di situ Yana ditemukan oleh prajurit sekutu yang sedang berpatroli dalam keadaan kritis. Yana kemudian dibawa ke markas sekutu untuk diobati. Dokter yang merawatnya juga menemukan peta serta foto benteng Nazi. Dia lalu menyerahkannya ke komandan perang. Karena luka yang sudah sangat parah, Yana pun dengan perlahan meninggal dunia di hadapan Will. Akhirnya dengan informasi yang didapat dari Yana, para komandan langsung menyusun rencana penyergapan saat air sungai pasang. Dan malam itu juga pasukan sekutu kembali menyerang bendungan. Sebagiannya lagi menyeberangi sungai untuk menyergap dari belakang. Rencana itu pun berhasil menghancurkan benteng pertahanan Nazi dan membuat kocar-kacir pasukan Nazi. Pada saat itu Marinus sedang lari untuk kabur dari pasukan sekutu, dan dia pun dikejar oleh Will. Dari balik ilalang Marinus bisa menodong Will, namun dia tidak sanggup untuk membunuhnya. Malah Will yang gantian menodong Marinus, tapi dia juga tidak tega membunuhnya. Malahan dia memberikan Marinus untuk pergi dari tempat itu. Setelah menangkap tentara Nazi di bendungan, pasukan sekutu melanjutkan dengan menyerang markas Nazi di dalam kota. Di sana Marinus tidak tahu kalau Theun juga dipenjara di sana. Lalu pada saat seorang perwira akan membunuh Theun, barulah dia tahu dan langsung menolong Theun dengan mengorbankan nyawanya. Di akhir sisa hidupnya, Marinus sangat menyesal dan ingin meminta maaf karena telah membunuh adiknya Theun. Tapi dia merasa tidak sanggup menyampaikannya. Dan tak lama kemudian, Will dan pasukan sekutu tiba dan membebaskan Theun serta penduduk Zealand dari kekejaman dan kegelapan tentara Nazi Jerman. Setelah itu, kapal-kapal sekutu bisa berlabuh dari pelabuhan Antwerpen. Dan serangan terakhir terhadap pasukan Nazi Jerman berhasil dimulai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.